Perkenalkan, nama saya Bunga, mahasiswa S1 Kebidanan Stikes Telogorjo, Semarang. Nah, tentunya semuanya sudah tahu ya, sesuai dengan judul akan menjelaskan personal hygiene. Personal hygiene itu banyak sekali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di sini saya akan menjelaskan khususnya di bagian saat wanita mengalami menstruasi. Nah, bagaimana untuk penjelasannya? Langsung saja kita simak. Nah, pastinya para remaja di sini juga udah tahu personal hygiene. Nah, untuk personal sendiri yaitu perorangan. Nah, hygiene itu sehat. Yang artinya personal hygiene yaitu kesehatan pada seseorang atau kesehatan individu perorangan, yaitu kesehatan pada diri sendiri orang itu. Untuk kebersihan perorangan yaitu suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan menjaga kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikisnya. Yang tentunya di sini saya akan menjelaskan untuk membersihkan atau membersihkan alat kelamin, bagaimana caranya. Nah, bagaimana sih caranya untuk menjaga kebersihan reproduksi? Yang sudah saya katakan, di sini saya akan menjelaskan terutama yaitu bagaimana cara untuk menjaga kebersihan reproduksi. Yang pertama yaitu akan rajin membersihkan alat kelamin dengan handuk yang bersih, kering, lembut, dan tidak berbau. Selanjutnya, menggunakan celana dalam dengan keadaan tidak basah atau setelah basah yaitu langsung diganti. Setelah itu mengganti pakaian dalam, yaitu yang saya jelaskan yaitu mengganti pakaian dalam 2 kali dalam sehari. Sebenarnya sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Jika perlu ganti 3 kali, langsung saja untuk para teman-teman untuk berganti. Sangat penting bagi perempuan setelah buang air kecil perlu membersihkan alat kelaminnya dari arah depan dan ke belakang. Kenapa harus dari arah depan ke belakang? Logika saja, jika dari belakang ke depan itu pastinya banyak kuman-kuman akan menuju ke depan. Jadi membersihkan setelah buang air kecil itu lebih baiknya untuk menjaga kesehatan yaitu dari depan ke belakang, yaitu supaya kuman yang dari anus tidak berpindah ke vagina. Harus atau tidaknya yaitu kepercayaan masing-masing ya. Di sini juga dijelaskan bahwa bagi laki-laki perlu untuk dihitan atau disunat untuk mencegah penularan penyakit menular seksual dan untuk menurunkan resiko terkena kanker penis. Ini nih yang sangat penting bagi para cewek-cewek, yaitu bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi saat menstruasi. Pertama, pastinya para kawan-kawan memilih pembalut yang dengan bahan tidak berbahaya. Biasanya para kawan-kawan ini
atau teman-teman biasanya ada yang cocok dengan merek A dan tidak cocok dengan merek B. Nah, itu tentunya kita juga harus memilih mana yang cocok, yang biasa kita gunakan dan tidak mengalami iritasi. Karena ketika kita tidak cocok dengan pembalut yang kita gunakan, pastinya kebanyakan akan mengalami iritasi. Setelah itu, kita juga harus mengganti pembalut secara rutin, yaitu 3-5 kali dalam sehari. Sebenarnya ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing, karena biasanya saat haid ada yang sedikit, ada yang banyak. Hari pertama sampai dengan hari terakhir biasanya juga pengeluaran darahnya akan berbeda. Dengan itu saya mengatakan 3-5 kali tidak tentu, atau dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, membersihkan vagina terlebih dahulu sebelum mengganti pembalut. Membersihkan vagina perlu dilakukan dengan air mengalir dan hindari penggunaan sabun. Kenapa harus dengan air mengalir? Karena untuk menstruasi itu pasti ada bakteri, ada darah yang keluar, itu pasti harus diperlukan dengan bersih. Dan hindari sabun. Kenapa harus hindari sabun? Karena sabun juga banyak yang mengandung alkohol. Dengan itu kita harus menggunakan air yang bersih. Setelah itu harus apa? Cuci tangan hingga bersih setelah membuang pembalut dan sebelum mengganti pembalut. Kenapa nih harus cuci tangan? Tadi awal udah cuci tangan, sekarang setelah juga harus cuci tangan. Nah, karena itu sebelum kita melakukan, kita harus cuci tangan, karena kan kita tidak tahu nih tangan kita kotor atau tidak, habis memegang apa, memegang sana sini. Jadi perlunya kita harus mencuci tangan sebelum kita menggunakan pembalut, karena pembalut itu digunakan di area intim, pastinya kita harus menjaganya dengan baik. Setelah itu yaitu rutin mengganti celana dalam supaya daerah sekitar vagina tetap terjaga bersih. Gunakan celana dalam yang terbuat dari bahan yang dapat menyerap keringat. Tadi kan mengganti celana dalam perorangan atau secara umum. Di sini kita membahas tentang saat wanita mengalami menstruasi, yaitu tetap menjaga kelembapan saat mengalami menstruasi dan menggunakan pembalut ataupun bahan celana, yaitu bahan celana yang dapat menyerap keringat. Ini juga ada dampak jika kita tidak menjaga alat reproduksi kita. Untuk kita akan contoh personal hygiene sendiri, yaitu secara umum contohnya itu tindakan merawat diri, termasuk dalam memelihara kebersihan tubuh seperti rambut, mata, hidung, gigi, dan kulit. Jadi tidak hanya itulah sangat penting bagi perempuan di seluruh dunia ini bisa menjaga personal hygiene-nya saat mengalami menstruasi ataupun saat sedang tidak mengalami menstruasi.
Untuk personal hygiene secara umum, yaitu contohnya setelah makan jangan lupa kita untuk mencuci tangan. Ketika Sebelum kita makan menjaga kita atau juga merawat perlu diri mencuci kita tangan. secara bersih, Ketika kita merawat diri mandi, kita secara rutin, harus itu menggosok kita akan gigi merasa kita pede nih. secara rutin. Wah, badan Menggosok kita udah gigi bersih, secara udah rutin wangi, itu bisa udah dilakukan sehat, di jadi pagi kita juga hari, siang pede juga tampil bisa, diri setelah saat makan, bertemu dan orang. sebelum Jadi kita tidur. tidak merasa Nah, aku bangun sebenarnya tidur tidak belum sikat hanya gigi, dilakukan belum dalam cuci tangan jam-jam setelah tertentu. makan. Kita Pasti kita setelah merasa tidak makan nyaman, juga tidak merasa nyaman. bau atau tidak nyaman, Jadi kita kita selalu segera menjaga untuk personal mencuci tangan hygiene untuk menjaga kita sendiri. gigi kita, Siapa lagi kalau bukan kita lidah sendiri kita, yang gusi menjaga kita personal hygiene selalu itu? dalam keadaan Pastinya bersih. kita sendiri. Terkadang kita juga lupa